terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986, pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Insinyur Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Insinyur Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan. Pidato Megawati dalam peringatan Ultah ke-52 PDIP menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang melihat itu sebagai ucapan biasa, tapi ada juga netizen yang cermat melihat ada kesalahan besar di sana. Megawati yang terlihat menangis sambil berpidato itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Dalam pidato yang penuh emosional itu, Megawati menyampaikan rasa terima kasih karena nama Bung Karno akhirnya dipulihkan setelah dicoreng oleh tuduhan yang tidak terbukti. Tapi sepertinya Megawati keliru. Yang perlu diberi ucapan terima kasih mestinya adalah Jokowi. Karena di zaman Jokowilah TAP MPRS itu dicabut. Bisa jadi penyusun pidato Megawati sengaja menyembunyikan fakta bahwa Jokowilah yang memiliki peranan dalam proses dicabutkan TAP MPRS itu. Sehingga akhirnya Megawati tidak mengetahui fakta tersebut dan malah menyebarkan fakta yang keliru. Pernyataan Megawati yang menutupi fakta sebenarnya itu sungguh sangat disayangkan. Mestinya kalaupun dia tidak ingin berterima kasih pada Jokowi, Megawati tidak perlu menyebarkan kabar yang tidak benar, karena itu menyalahi fakta dan bisa disebut sebagai sebuah kebohongan. Sangat disayangkan seorang tokoh senior sekelas Megawati melakukan cherry picking, yaitu memilih fakta yang disukainya saja dan menutupi fakta lainnya. Bahkan yang dilakukannya itu justru sebaliknya, yaitu memilih data yang keliru. Sejak Pilpres 2024, hubungan antara Megawati dan Jokowi memang mengalami ketegangan yang semakin memanas. Ketika Jokowi mengajukan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo, Megawati merasa terkhianati. Karena menurut PDIP, Jokowi itu berhutang jasa kepada partai tersebut. Proses kenaikan Jokowi ke tampuk kekuasaan didukung penuh oleh PDIP sejak wali kota Solo. Padahal itu hanyalah pilihan politik biasa, tidak perlu menganggapnya terlalu personal dan baper. Apalagi Jokowi juga sudah memberikan keleluasaan pada PDIP saat dia berkuasa. PDIP juga menikmati kue kekuasaan yang sangat besar. Sebagai seorang tokoh senior, Megawati harus fokus pada isu strategis nasional demi masa depan Indonesia. Isu-isu seperti ketahanan ekonomi, penguatan infrastruktur, perubahan iklim, serta pendidikan adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Tema-tema seperti itu lebih penting untuk dijadikan fokus bersama, karena
situasi yang dihadapi Indonesia memang sangat berat. Persaingan global makin sengit, sementara kondisi internal tidak kondusif dan penuh permusuhan. Indonesia sebagai negara besar memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, kita membutuhkan stabilitas politik dan kebijakan yang terfokus pada kemajuan negara, bukan konflik politik yang justru bisa menghambatnya. Sikap Megawati yang lebih mengedepankan isu internal partai daripada memperhatikan kemajuan negara bisa menjadi penghalang bagi upaya-upaya strategis untuk membawa Indonesia maju. Ketegangan yang terus dibangun antara PDIP, baik dengan pemerintah yang baru atau Jokowi yang kini sudah tidak lagi menjabat, tidak baik dalam mendukung semangat pembangunan. Saat negara sedang menghadapi tantangan global, seharusnya kita semua bersatu untuk menghadapi masalah tersebut, bukan terjebak dalam konflik yang tidak perlu dan menguras energi politik. Rakyat tidak membutuhkan drama politik. Mereka memerlukan stabilitas politik agar perekonomian stabil. Kalau elit politik sibuk saling cakar, rakyat di bawah jadi korbannya. Situasi politik yang tidak kondusif menghambat banyak hal, termasuk perputaran roda ekonomi. Megawati sering dianggap sebagai negarawan. Menjadi negarawan berarti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan partai. Konflik politik yang terus-menerus dipelihara hanya akan membuat kita terjebak dalam siklus pertikaian tanpa solusi yang jelas. Seharusnya, sebagai politikus senior, Megawati bisa menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dengan mengakui kontribusi semua pihak yang terlibat dalam pencabutan TAP MPRS, termasuk Jokowi yang secara langsung memulai proses tersebut. Mengabaikan peran Jokowi hanya akan menunjukkan sikap ketidakdewasaan Megawati dalam melihat realitas politik. Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa, tidak perlu mengabadikan dendam dengan lawan politik. Permusuhan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Jokowi mungkin sekali bukan hanya karena sikap Jokowi pada Pilpres 2024, tetapi juga berkaitan dengan kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Selama ini PDIP terlihat seolah menuduh Jokowi ada di balik kasus hukum yang menimpa Hasto itu. Padahal semua itu adalah proses hukum lumrah yang dijalankan oleh KPK. Apalagi Jokowi sudah bukan lagi penguasa. Menimpakan semua kesalahan pada Jokowi rasanya agak sulit diterima oleh nalar. Pada akhirnya Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan, bukan sikap yang suka mengadu domba. Megawati sebagai ketua PDIP dan tokoh yang dihormati dalam sejarah politik Indonesia seharusnya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Konflik politik tidak perlu dipertontonkan secara vulgar ke masyarakat, karena mereka juga tidak membutuhkan drama semacam itu. Politik yang didorong oleh konflik internal yang berkepanjangan hanya akan menghambat kemajuan negara, terutama di tengah tantangan-tantangan besar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Sikap ketidakdewasaan yang masih mengedepankan perbedaan politik pribadi atau partai harus segera dihentikan. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam politik yang mengutamakan kepentingan jangka pendek dan mempertajam perpecahan. Masyarakat sudah cerdas. Mereka bisa melihat secara jernih terkait drama politik yang sedang dilakukan oleh para politisi. Tidak perlu mencari kambing hitam dan merekayasa fakta, karena kebenaran sudah terbuka lebar dalam pengadilan rakyat. Bumbu-bumbu politik hanya akan semakin menunjukkan sikap ketidakdewasaan politisi itu sendiri.